Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa kembali di Fisika Statistik. Di sini kami selaku kelompok 6 kelas A akan menjelaskan mengenai gas ideal klasik entropi konfigurasi. Sebelum masuk pembahasan, izinkan saya selaku moderator dan pemateri memperkenalkan anggota saya, yaitu yang pertama Arifah Furgonia, yang kedua Elvara Maulidia, dan yang terakhir saya sendiri Kamal Abdullah. Untuk pemateri pertama yaitu Elvara Maulidia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemisahan entropi menjadi dua bagian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elvara Maulidia. NIM saya 11720700025. Jurusan Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelompok 6 Fisika Statistik. Kita langsung saja. Nah, asumsi bahwa posisi dan momenta partikel dalam gas ideal tidak bergantung memungkinkan kita untuk mempertimbangkan masing-masing secara terpisah. Nah, di sini ada rumus P dikali Q dikali P sama dengan PQ dikali Q dikali PP dikali P. Menurut definisi Boltzmann tahun 1877, entropi sebanding dengan logaritma probabilitas dalam konstanta penjumlahan dan perkalian. Sejak persamaan di atas menunjukkan bahwa distribusi probabilitas dalam ruang fase dapat dinyatakan sebagai perkalian, total entropi akan dinyatakan sebagai penjumlahan dari kontribusi posisi dan momenta. Nah, distribusi probabilitas dalam ruang konfigurasi PQ dikali Q hanya bergantung pada volume dan jumlah partikel. Konsekuensinya, entropi konfigurasi SQ hanya bergantung pada volume dan jumlah partikel, yaitu SQ sama dengan SQ dikali V dikali N. Distribusi probabilitas dalam ruang momentum PP hanya bergantung pada energi total dan jumlah partikel. Konsekuensinya, kontribusi bergantung energi ke entropi dari momenta. SP hanya bergantung pada energi total dan partikel, jumlah partikel, yaitu SP sama dengan SP dikali E dikali N. Entropi total gas ideal diberikan oleh jumlah konfigurasi dan suku yang bergantung pada energi. Nah, di sini ada rumus S total dikali E dikali P dikali N sama dengan SQ dikali P dikali N ditambah SP dikali E dikali N. Nah, lalu sekarang menjelaskan mengenai distribusi partikel antara dua subsistem. Sesuai dengan maksud kami untuk membuat asumsi paling masuk akal yang paling sederhana tentang distribusi probabilitas konfigurasi, kami akan mengasumsikan bahwa posisi partikel tidak hanya independen dari momenta, tetapi juga saling independen satu sama lain. Kepadatan probabilitas kemudian dapat ditulis sebagai produk, bisa dilihat. Nah, jika kita lebih jauh mengasumsikan bahwa partikel tertentu memiliki kemungkinan yang sama berada di mana saja dalam sistem komposit, kemungkinannya berada di subsistem A adalah PA per V. Nah, asumsi bahwa segala sesuatu yang tidak kita ketahui memiliki kemungkinan yang sama, tunduk pada batasan, adalah asumsi paling sederhana yang dapat kita buat. Ini adalah titik awal untuk semua mekanika statistik. Untungnya, ini memberikan prediksi yang sangat bagus. Jika ada partikel N yang bebas bolak-balik antara dua subsistem, distribusi probabilitas NA diberikan oleh distribusi binomial. Nah, rumusnya bisa dilihat. Untuk menekankan kesamaan kedudukan kedua subsistem, seringkali berguna untuk menuliskan persamaan dalam bentuk simetri. Nah, di sini ada rumus
Nah, rumus di atas dengan batasan bahwa NA ditambah NB sama dengan N. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariwa Perkonia. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai gas ideal klasik. Di sini saya akan bahas 3 materi. Yang pertama adalah konsekuensi dari distribusi binomial. Yang kedua adalah jumlah aktual versus jumlah rata-rata. Dan yang terakhir adalah batas termodinamika. Langsung saja pada materi yang pertama mengenai konsekuensi dari distribusi binomial. Nilai rata-rata NA dari distribusi binomial adalah NA sama dengan N dikali VA per V. NB sama dengan N dikali VB per V, sehingga NA per VA sama dengan NB per VB sama dengan N per P. Lebar distribusi probabilitas untuk NA diberikan oleh definisi standar, yaitu buka kurung kurawal N sama N dikali VA per V dikali 1 dikurangi VA per V tutup kurung kurawal pangkat 1/2 sama dengan buka kurung kurawal N dikali VA per V dikali VB per V tutup kurung kurawal pangkat 1/2 sama dengan buka kurung kurawal NA dikali VB per V ditutup kurung kurawal pangkat 1/2. Nah, dengan permainan matematika yang beruntung, nilai rata-rata NA memiliki nilai yang sama persis dengan lokasi maksimum perkiraan kepadatan probabilitas menggunakan pendekatan Stirling atau P dengan NA, N dikurangi NA. Baik, lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu jumlah aktual versus jumlah rata-rata. Nah, jumlah aktual partikel atau dilambangkan dengan NA adalah properti sistem. Ini adalah bilangan bulat dan berfluktuasi seiring dengan waktu. Nah, sedangkan untuk jumlah rata-rata partikel atau kita simbolkan dalam kurung NA adalah bagian dari deskripsi dan bukan properti sistem itu sendiri. Ini bukan integer dan tidak bergantung pada waktu. Nah, besar fluktuasi jumlah partikel yang sebenarnya diberikan oleh standar deviasi. Jika ada sekitar 10 pangkat 20 partikel dalam subsistem A, jumlah sebenarnya dari partikel NA akan berfluktuasi di sekitar nilai tadi jumlah rata-rata partikel sekitar deviasi jumlah partikel itu sebanding dengan 10 pangkat 20 partikel. Nah, perbedaan numerik antara jumlah aktual partikel dengan jumlah rata-rata partikel itu sangat besar dan menjadi lebih besar untuk sistem yang lebih besar pula. Pengukuran makroskopis tidak menghitung molekul individu. Metode ini yang digunakan untuk mengukur jumlah molekul adalah dengan menimbang sampel dan membaginya dengan berat molekul itu sendiri. Kemudian pada abad ke-19 ketika termodinamika sedang dikembangkan, hipotesis atom itu masih belum diterima. Termodinamika itu pada saat itu diformulasikan dalam istilah massa sampel, bukan jumlah molekulnya. Nah, walaupun pada saat itu banyak ilmuwan yang tidak percaya. Nah, fluktuasi tidak terlihat secara eksperimental. Jadi mengakibatkan para ilmuwan itu tidak memuat perbedaan antara massa rata-rata atom dalam subsistem dan massa sebenarnya. Nah, mempertahankan perbedaan antara jumlah aktual partikel dan jumlah rata-rata partikel menjadi lebih sulit karena kecenderungan umum untuk menggunakan notasi yang mengaburkan perbedaan tersebut. Dalam termodinamika akan lebih tepat menggunakan NA dengan ekspresi serupa untuk energi dan besaran lain yang dapat diamati. Nah, pembahasan terakhir yaitu mengenai termodinamika standar. Nah, dalam terminologi standar dikatakan bahwa batas termodinamika sebagai batas ukuran tak hingga dengan mempertahankan rasio jumlah dengan volume tetap. Nah, dengan adanya perkataan tersebut dapat menimbulkan sudut pandang bahwa kita hanya bisa melakukan eksperimen pada sistem berhingga. Ini berarti bahwa termodinamika ini tidak akan pernah dapat diterapkan pada dunia nyata. Nah, pada buku ini membahas bahwa termodinamika ini berlaku di dunia nyata ketika ketidakpastian akibat fluktuasi statistik
jauh lebih kecil daripada kesalahan eksperimental dalam besaran yang diukur. Nah, untuk sistem makroskopis yang mengandung 10⁻20 molekul atau lebih, berarti bahwa ketidakpastian statistik berada pada urutan 10⁻⁻10 atau kurang, yang beberapa kali lipat lebih kecil daripada kesalahan eksperimen biasa. Nah, mengambil batas ukuran sistem tak hingga bisa menjadi perkiraan matematika yang sangat berguna, terutama saat mempelajari transisi fase, tetapi tidak penting untuk memahami atau menerapkan termodinamikanya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya tutup undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke bagian saya, yaitu mengenai probabilitas dan entropi. Nah, di mana nilai equilibrium atau Na dihasilkan dari kontribusi probabilitas maksimum dari persamaan P NaNB sama dengan Na kali Nb kali negasi N per negasi Na kali negasi Nb kali Va per V pangkat Na dan Vb per V pangkat Nb. Nah, dapat dilihat pembatasnya yaitu Na plus Nb yang menunjukkan persamaan ketergantungan. Nah, dapat kita tuliskan atau perkenalkan fungsi yang baru yaitu Na kali Nb sama dengan N, di mana omega Nv sama dengan V pangkat N per negasi N. Atau dapat kita tulis ulang yaitu yang persamaan P NaNb sama dengan omega Q Na Va kali omega Q Nb Vb per omega Q Nv. Terlanjut. Nah, pada persamaan tersebut yang tadi saya jelaskan terdapat logaritma yang sangat penting, yang mana fungsinya monotonik dan argumennya sesuai dengan argumennya. Nah, nilai maksimumnya dapat kita tulis sebagai ln P NaNb. Nah, masuk dalam persamaan di mana kita jika dibagi 3 suku ya, secara alaminya dibedakan sebagai berikut. Ln Va pangkat Na per negasi Na, ln Vb pangkat Nb per negasi Nb plus V pangkat N per negasi N, dimana jika kita tulis ulang yaitu ln Q NaVa plus ln omega Q Nb Vb dikurangi ln ln omega Q N kali V. Nah, suku pertama di sebelah kanan. Dalam kedua bentuk persamaan yang tadi saya sebutkan hanya bergantung pada variabel untuk subsistem A. Suku kedua hanya bergantung pada subsistem B, dan suku ketiga hanya bergantung pada variabel yang sistemnya komposit total. Nah, suku pertama di sebelah kanan hanya bergantung pada variabel subsistem A, suku kedua B, dan suku ketiga pada subtotal yang tadi saya jelaskan. Akan lebih mudah untuk menentukan suatu fungsinya, yaitu Eskis NV sama dengan K ln Vn pangkat negasi N plus Kxn sama dengan K ln omega Q Nv plus Kxn. Nah, di mana K dan X adalah konstanta sembarang fungsi maksimal, sehingga kita peroleh fungsinya Sk total sama dengan Na Va Nb Vb sama dengan
K ln PNA tambah SQNV maka menghasilkan SQVA dan SQNB-VB. Dengan batasan tersebut, maka lokasi titik kesetimbangan memberikan nilai jumlah rata-rata partikel Na plus Nb sama dengan N, di mana dalam bentuk tadi yang kita bahas, yaitu Na. Oke. Distribusikan probabilitas yang sebanding dengan Na ya, akar Na, di mana nilai distribusi probabilitas dinormalisasikan sehingga puncak senilai 1 per akar Na. Ini juga dapat dilihat dari pendekatan Gaussian pada persamaan tersebut, sehingga bernilai Pn menunjukkan Na dan 1 min P mengarah kepada VB per V Na kali Nb, sehingga kita peroleh ln P Na Nb ekuivalen dengan min 1/2 ln 2pi Na VB per V. Nah, persamaan SQ tersebut memiliki orde N dan Na mengarah pada ln Na benar-benar dapat diabaikan pada kesetimbangan K ln PNA NB dikali Na NB. Nah, oleh karena itu dalam equilibrium kita memiliki SQ total NA-VA NB-VB sama dengan SQ NA-VA plus SQ NB-VB dan atau sama dengan SQ NV, atau dapat kita masukkan semuanya pada persamaan SQ total sama NA-VA NB-VB sama dengan SQ NA-VA plus SQ NB-VB. Nah, fungsi ini itu sesuai dengan konfigurasi Boltzmann, di mana Boltzmann tentang entropi selalu menghasilkan fungsi yang maksimumnya pada kesetimbangan tersebut. Oke, kita masuk pada pendekatan analitik untuk entropi konfigurasi, di mana jumlah partikel yang besar dapat kita sederhanakan dengan konsep atau persamaan Stirling, yaitu sebagai berikut. Ln negasi N ekuivalen dengan N ln N min N. Nah, besaran relatif suku koreksi hanya dari orde ln N per N yang dapat diabaikan sama sekali. Penggunaan pendekatan Stirling akan menghasilkan konfigurasi entropi menjadi sesuai yang tadi di atas ya, SQNV akan ekuivalen dengan K kali N ln V per N plus X. Persamaan di atas ditinjau adanya K dan X merupakan masih bentuk konstanta sembarang. Hal tersebut merupakan hasil akhir dari konfigurasi entropi gas ideal klasik. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.